Halo, Assalamualaikum. Selamat datang di channel ini. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah toksikologi. Toksikologi merupakan suatu disiplin ilmu yang mempelajari tentang sifat-sifat racun zat kimia terhadap makhluk hidup dan lingkungan. Dalam video ini, saya akan membahas asas umum toksikologi dan mereview jurnal. Asas umum toksikologi dibagi menjadi 4, yaitu kondisi efek toksik, mekanisme efek toksik, wujud efek toksik, dan sifat efek toksik. Poin yang pertama, kondisi efek toksikologi merupakan berbagai keadaan atau faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas absorpsi, distribusi, dan eliminasi senyawa tersebut di dalam tubuh makhluk hidup, yang pada gilirannya akan menentukan keberadaan zat kimia tersebut secara utuh atau metaboliknya dalam sel sasaran atau efektivitas antaraksinya dengan sel sasaran. Untuk kondisi efek toksikologi dibagi menjadi dua, yaitu kondisi pemejanan dan kondisi makhluk hidup. Untuk kondisi pemejanan dibagi lagi menjadi dua, yaitu pemejanan akut dan pemejanan kronis. Untuk pemejanan akut merupakan pemejanan yang dilakukan kurang dari 24 jam. Akan tetapi pada toksikologi klinis, pemejanan dalam kurun waktu 72 jam masih dianggap sebagai pemejanan akut. Kemudian pemejanan kronis didefinisikan sebagai pemejanan yang dilakukan secara berkesinambungan atau berulang dalam suatu periode waktu pemejanan tertentu yang lebih lama daripada periode waktu pemejanan akut. Untuk kondisi makhluk hidup, merupakan keadaan di mana fisiologi dan patologi yang dapat mempengaruhi ketersediaan racun di sel sasaran dan keefektifan antaraksi kedua ubahan tersebut. Termasuk dalam kondisi fisiologis makhluk hidup yang berpengaruh terhadap efek toksik adalah berat badan, usia, suhu tubuh, kecepatan, pengosongan lambung, kecepatan aliran darah, status gizi, kehamilan, jenis kelamin, irama sikardian, atau proses internal dan alami yang mengatur siklus tidak bangun yang diulangi kira-kira setiap 24 jam, dan irama diurnal atau giat siang atau aktif di siang hari. Keadaan patologis meliputi sejumlah penyakit, diantaranya penyakit saluran cerna, kardiovaskuler, hati, dan ginjal. Mekanisme efek toksik. Mekanisme aksi toksik suatu zat beracun berguna untuk mengetahui penyebab timbulnya keracunan yang berkaitan dengan wujud dan sifat efek toksik yang terjadi. Mekanisme aksi toksik racun dapat digolongkan menjadi 3, yaitu berdasarkan sifat dan tempat kejadian, sifat antaraksi antar racun, dan tempat aksinya, serta risiko penumpukan racun di dalam gudang penyimpanan tubuh.
Kemudian, wujud efek toksik. Wujud efek toksik suatu racun dapat berwujud perubahan biokimia, fisiologi atau fungsional, dan struktural. Perubahan ini memiliki sifat yang khas, yaitu terbalikan dan tak terbalikan. Respon perubahan biokimia merupakan perubahan atau kekacauan biokimia terhadap luka sel akibat interaksi antar racun dan tempat aksi yang terbalikan. Respon perubahan fungsional berkaitan dengan interaksi racun dengan reseptor aktif enzim yang terbalikan, sehingga mempengaruhi fungsi homeostatis tertentu. Wujud efek toksik zat beracun pada dasarnya merupakan perubahan biokimia, fungsional, dan struktural. Namun, tidak berarti bahwa efek toksik zat beracun sepenuhnya dapat terpisah dengan jelas dan dengan tegas ke tiga jenis wujud dasar efek toksik itu, melainkan seringkali merupakan campuran karena ketiganya merupakan proses yang saling berkaitan. Perubahan struktural misalnya, kebanyakan merupakan wujud akhir dari perubahan fungsional dan atau biokimia. Jenis efek toksik berdasarkan perubahan biokimia meliputi jenis wujud efek toksik yang berkaitan dengan respons dan perubahan atau kekacauan biokimia terhadap luka sel akibat interaksi antar zat beracun dan tempat aksi tertentu yang sifatnya berbalikan. Kemudian jenis efek toksik berdasarkan perubahan fungsional. Kemudian efek toksik berdasarkan perubahan struktural meliputi jenis wujud efek toksik yang berkaitan dengan perubahan morfologi sel yang akhirnya berwujud sebagai kekacauan struktural. Terdapat respon histopatologi dasar sebagai tanggapan terhadap adanya luka sel, yakni degenerasi, proliferasi, dan inflamasi atau perbaikan. Degenerasi dan proliferasi merupakan respon ekstrasel. Untuk sifat efek toksik terbagi menjadi dua, yaitu sifat efek toksik yang terbalikan dan tak terbalikan. Untuk yang terbalikan, ditandai dengan bila kadar racun yang ada dalam tempat aksi atau reseptor tertentu telah habis, maka reseptor tersebut akan kembali ke semula. Efek toksik yang ditimbulkan akan cepat kembali normal. Ketoksikan racun bergantung pada takaran serta kecepatan absorpsi, distribusi, dan eliminasi racunnya. Kemudian untuk yang tak terbalikan, ditandai dengan kerusakan yang terjadi sifatnya menetap. Pemejanan berikutnya dengan racun akan menimbulkan kerusakan yang sifatnya sama sehingga memungkinkan terjadinya penumpukan efek toksik. Pemejanan dengan takaran yang sangat kecil dalam jangka panjang akan menimbulkan efek toksik yang seefektif dengan yang ditimbulkan oleh pemejanan racun dengan toksikan besar dalam jangka panjang. Kemudian, saya akan menganalisis sebuah jurnal untuk mengetahui asas-asas toksikologinya, yaitu dari jurnal Toksisitas Akut Ekstrak Sembuhan Paeteria Scandens Lour Mer pada mencit Mus Musculus L. Galur Swiss oleh Ida Fitriana, Agustina Dwi Wijayanti, Puspa Wikansari R, Gagak Doni S, dan Dwi Cahyo BS dari Departemen Farmakologi Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada. Untuk sampel yang digunakan pada jurnal tersebut yaitu daun sembukan. Sembukan atau Paeteria scandens Lour Mer dikenal masyarakat dengan sebutan tanaman kentut karena bau yang tidak enak dari tanaman tersebut. Tanaman ini belum banyak dimanfaatkan, bahkan dianggap rumput sebagai imbauan pakan akan ternak. Di Indonesia, sembukan merupakan salah satu tanaman obat tradisional yang digunakan oleh masyarakat untuk mengatasi keluhan saluran pencernaan, misalnya karminatif,
penambahan nafsu makan. Sedangkan di masyarakat Cina, Jepang, Korea, dan Taiwan, sembukan, yaitu bagian akar, daun, batang, dan buah, digunakan untuk mengobati disentri, dispepsia, mengurangi rasa sakit, antiinflamasi, obat batuk, dan antirematik. Kemudian untuk screening fitokimia atau senyawa-senyawa yang ada di dalam daun sembukan ada beberapa, yaitu asam paederosidik terdapat dalam daun dan batang, kemudian diasetil asperulosid di dalam daun dan batang, kemudian asam asperulosidik di dalam akar, yaitu 6 min beta min o min sinapoil skandosida, asam paederosidik, kemudian glikosida iridoid, zat aktif glikosida iridoid yang telah diisolasi adalah paederosida, skandosida, dan asperulosida. Untuk poin kondisi efek toksik pada jurnal tersebut, pemejanan sediaan uji dilakukan pengamatan dalam 24 jam dengan pengamatan intensif pada 4 jam pertama. Pengamatan ini selain untuk melihat gejala toksik yang timbul, juga untuk melihat ada atau tidaknya kematian dalam rentang waktu tersebut. Pengamatan fisik gejala toksik dilakukan pada setiap kelompok selama 24 jam dengan pengamatan intensif pada 4 jam pertama. Kemudian untuk pengamatan dilanjutkan selama 14 hari jika tidak ada kematian pada 24 jam pertama. Pengamatan ini dilakukan untuk melihat adanya efek toksik tertunda yang mungkin terjadi terhadap organ-organ vital hewan uji. Pengamatan efek toksik tertunda tersebut dilakukan dengan pembedahan hewan uji yang telah diterminasi dengan ether pada hari 14 setelah pemejanan, yaitu apabila tidak terjadi kematian hewan uji pada 24 jam pertama. Untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan histopatologi organ. Dari pemaparan ini dapat diketahui bahwa kondisi efek toksiknya merupakan ke dalam pemejanan akut. Kemudian untuk kondisi makhluk hidup, di sini hewan ujinya digunakan uji mencit galur Swiss Webster. Dengan kondisi makhluk hidup, mencit betina galur Swiss Webster umur 3 bulan dengan berat badan 25-35 gram, sejumlah 15 ekor. Kemudian untuk mekanisme efek toksiknya, bekerja dengan cara menurunkan suplai oksigen sehingga metabolisme di dalam sel berubah anaerob, sehingga terjadi hipoksia pada sel-selnya. Kemudian terjadi penurunan ATP. Karena penurunan sumber energi untuk menggerakkan pompa natrium, maka terjadi kelebihan ion natrium di dalam sel. Bila hal ini berlangsung terus-menerus, organela-organela dapat mengalami pembengkakan termasuk retikulum endoplasma. Bila sianobiotika dapat diatasi, maka akan berangsur pada fungsi dan struktur semula. Namun, jika tidak dapat terjadi penurunan fungsi mitokondria dan organela lain. Namun tidak dapat terjadi penurunan fungsi mitokondria pada organela lain. Dari paparan mekanisme efek toksik tersebut dapat disimpulkan mekanisme ini berjalan secara langsung atau primer, yaitu luka intrasel, dengan catatan hanya pada sediaan uji 2000 mg per kilogram berat badan. Kemudian untuk wujud efek toksik pada penelitian pada jurnal ini,
pada konsentrasi sediaan uji 300 mg per kilogram berat badan tidak menunjukkan gejala toksik pada sebagian besar hewan uji. Namun, pada sediaan uji 2000 mg per kilogram berat badan menimbulkan wujud toksik berupa kurang aktif, rambut rontok, feses encer, berwarna hijau tua, dan warna urin gelap. Kemudian untuk wujud efek toksik pada perubahan bobot hewan uji, berdasarkan analisis statistik menggunakan uji ANOVA 2-way, diperoleh bahwa perubahan bobot hewan uji antara kelompok kontrol negatif dengan perlakuan sediaan uji 300 mg per kilogram berat badan dan 2000 mg per kilogram berat badan menunjukkan hasil yang tidak signifikan, P lebih dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa sediaan uji tidak mempengaruhi perubahan bobot mencit. Hal ini menunjukkan bahwa tidak adanya gangguan metabolisme pada hewan uji dan pakan dapat tercerna dengan baik, sehingga pakan dapat digunakan sebagai sumber energi dan peningkatan massa tubuh. Kemudian wujud efek toksik pada jumlah kematian tidak menimbulkan kematian. Untuk sifat efek toksiknya berupa sifat efek toksik yang terbalikkan, ditandai dengan berdasarkan hasil pemeriksaan histopatologi hepar pada sediaan uji 300 mg per kilogram berat badan tidak menunjukkan perubahan patologi. Sedangkan pada sediaan uji 2000 mg per kilogram berat badan menunjukkan adanya degenerasi melemak dan multifokal radang pada daerah midzonal dan sentrolobular. Degenerasi melemak ditandai adanya vakuola-vakuola berbagai ukuran dengan batas yang jelas, serta tampak sebagai inti terdesak ke tepi. Degenerasi dapat disebabkan oleh iskemia, anemia, metabolisme abnormal, dan zat kimia yang bersifat toksik. Degenerasi merupakan perubahan yang bersifat reversibel, sehingga apabila paparan toksik dihentikan, sel yang mengalami kerusakan akan kembali normal. Kemudian pada hati, pada sediaan uji 2000 mg per kilogram berat badan, dapat berpengaruh terhadap kenaikan berat hati. Peningkatan berat hati tersebut sebagai respon tubuh untuk memperbaiki sel hati yang mengalami kerusakan. Kemudian pada ginjal, pada sediaan uji 300 mg per kilogram berat badan dan sediaan uji 2000 mg per kilogram berat badan, hal ini menunjukkan bahwa pada perubahan patologis oleh sediaan uji tidak mempengaruhi perubahan berat ginjal. Kemudian pada jantung, tidak berbeda signifikan terhadap berat jantung, P lebih dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa sediaan uji tidak mempengaruhi perubahan berat jantung. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa ya, nantikan video selanjutnya.